Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Kiai Haji Mawardi Mahmud, Kanda Ustaz Zubair Dasuki, Adinda Ustaz Maman Fatur Rahman, Adinda Ustaz Abi Bakri, Kiai Haji Abdul Fattah, serta para guru-guru yang hadir pada malam hari ini. Hadir juga saya lihat tadi ada Ustaz Husni. Bapak-bapak hadirin ma'asyiral muslimin jamaah haflah walimatil wadimah yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dulu pada saat Nabi kita ditinggal wafat oleh putri beliau yang bernama Ummi Kulsum. Ummi Kulsum itu adalah istri dari sahabat Utsman. Sahabat Utsman yang punya gelar Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena beliau sahabat Utsman adalah satu-satunya sahabat yang memiliki dua istri dari putri kandungnya Nabi. Pada saat Ummi Kulsum meninggal, Nabi berpesan pada sahabat-sahabat yang hadir. Pada saat itu ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada sahabat Utsman, ada sahabat Ali. Tapi kata Nabi, tolong yang menguburkan putri saya yang bernama Ummi Kulsum adalah orang yang semalam tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya. Bahasa kampung kitanya nih, yang malam kagak gitu dah, blaam-blaam. Cari sahabat yang semalam tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya, itu yang harus menguburkan putri saya Ummi Kulsum. Ini Pak, mohon maaf ya, sahabat Utsman mungkin kalau secara manusiawi beliau agak sedikit tersinggung, suaminya, tapi tidak dibolehkan oleh Nabi untuk menguburkan istrinya Ummi Kulsum. Ternyata memang sahabat Utsman gak berani maju untuk menguburkan Ummi Kulsum, istri beliau sendiri, putri Nabi, lantaran malam itu sahabat Utsman telah melakukan hubungan badan dengan jariyahnya. Jariyah itu bahasa kitanya budak perempuannya. Sehingga sahabat Utsman gak berani menguburkan istri beliau. Dan ini menjadi banyak pertanyaan di kalangan para ulama-ulama hadis. Terutama yang memberikan komentar itu adalah Imam Mulqin. Ada Imam Ibnu Bulqin, ada Imam Mulqin. Kalau Imam Mulqin itu adalah pensyarah kitab Sahihul Bukhari yang pertama. Dan ini adalah generasi awal yang mensyarahi kitab Sahihul Bukhari sebanyak 30 juz. Beliau berkomentar, apa kata beliau? Kenapa Nabi tidak perintahkan langsung kepada sahabat Utsman untuk menguburkan istrinya, dan itu adalah putri beliau
yang paling berhak mestinya adalah suaminya yang menguburkan, tapi malah beliau memberikan informasi siapa saja yang semalam tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya, silahkan turun ke kuburan untuk menguburkan Ummi Kulsum. Dan kemudian yang turun pada saat itu adalah Aba Tolha. Kata Aba Tolha, saya ya Rasul, semalam saya tidak melakukan hubungan badan dengan istri saya. Ini ada banyak pelajaran nih Pak nih. Ini kadang-kadang kita di kampung kalau misalkan ada yang meninggal perempuan, ada nggak yang ditanya begitu sama guru itu? Kagak ada, saya yakin itu. Iya. Kalau misalkan ada yang ditanya begitu, nyaut, saya guru malam kagak. Lah emang apa? Bini saya lagi haid, berarti kita tahu tanggal haidnya itu. Ya. Menurut Imam Ibnu Mulqin bahwa alasan kenapa Nabi kemudian mempertanyakan itu karena di dalam pikiran Nabi kita, ini menurut Ibnu Mulqin, bahwa orang yang semalam melakukan hubungan badan dengan istrinya, jika ingin menguburkan jenazah wanita, maka pasti ketika dia sentuh tubuhnya, dia akan teringat dengan peristiwa yang semalam dia lakukan dengan istrinya. Jadi kalau bahasa kampung kitanya berarti kalau misalkan malam kita habis melakukan hubungan badan dengan istri, pas megang perempuan kita masukin ke dalam kubur, kita pasti keingetan kerjaan kita semalam, sehingga itu mengotori hati orang yang memasukkan jenazah ke dalam kubur. Hebatnya Islam Pak, ternyata begitu dijaga perasaan orang yang memasukkan jenazah perempuan ke dalam kubur, jangan sampai menimbulkan dosa akibat khayalan pikiran yang ada pada orang tersebut. Dan Nabi cegah itu, karenanya Nabi tidak pernah perintahkan untuk menguburkan Ummi Kulsum meskipun itu kepada suaminya sendiri, yakni sahabat Utsman, karena sahabat Utsman semalam baru saja melakukan hubungan badan dengan salah satu daripada budak beliau. Saya pengen ini kita bisa terapin di kampung kita ini. Jadi besok-besok kalau ada yang nguburin, tapi kalau nenek-nenek nggak apa-apa kali, kalau nenek-nenek mah. Emang nenek-nenek pahit. Lain yang punya pengalaman. Ya. Berarti ini satu pelajaran nih. Pelajaran buat kita, besok kalau misalkan ada seperti itu, tanyakan dulu. Yang turun siapa dan malam itu dia melakukan hubungan badan atau tidak dengan istrinya. Jika dia melakukan hubungan badan dengan istrinya, kalau bisa orang lain. Meskipun itu anaknya. Suaminya aja nggak boleh. Ini Nabi ajarkan seperti itu. Itu yang pertama Bapak yang ingin saya sampaikan. Kebetulan saya lagi nggak tapi enak badan ini. Saya ngomong dikit aja. Yang kedua, ini yang terjadi di kampung kita. Kadang-kadang kita sering mendengar ada orang meninggal karena kita begitu sayang sama orang yang meninggal itu, kita sampaikan, udah sorga dia mah. Pernah nggak ngomong kayak gitu Pak orang-orang itu? Saya pernah mendengar itu. Karena dia sayang sama orang yang meninggal, apakah itu anaknya, apakah itu istrinya, apakah itu suaminya. Kemudian dia katakan, ya Allah, ini udah pasti sorga. Ini ucapan yang dilarang oleh Nabi. Karena salah satu sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un, pada saat beliau meninggal dunia, itu istrinya mengatakan begini, hani allaka bil jannah, hani allaka bil jannah,
Kalau bahasa kampung kitanya, ya laki gua mau udah pasti sorga. Enak banget lu dapat sorga. Omongan itu didengar oleh Nabi. Dan kemudian Nabi melarang. Kata Nabi, siapa yang bisa menjamin suamimu adalah menjadi penghuni surga? Kamu tidak boleh mengucapkan hal semacam itu. Jika kau doakan semoga mendapatkan husnul khotimah, mendapatkan surga, kalau ada bahasa semoga itu boleh. Tapi kalau misalkan kau katakan enak banget lu pasti surga, ini satu ungkapan, satu ucapan yang di zaman Nabi dengar dan Nabi larang orang mengucapkan hal semacam itu. Ya, jadi kita nggak boleh tuh Pak tuh. Ya, misalkan kita demen banget ini sama bini kita, demen banget sama bini kita. Orang kalau demen kagak ada jeleknya. Bodoh hal mau gembrot. Apa kata dia? Siapa bilang bini gua kagak langsing? Lah emang gembrot. Kebuatan demen sama bini sampai pas bininya mati apa dia bilang? Sorga udah bini gua mah. Ternyata itu omongan nggak boleh begitu itu. Nggak boleh ngomong begitu. Ya. Ini omongan-omongan yang tanpa kita sadari, hakikatnya kita sudah melanggar aturan syariat Nabi. Bapak-bapak hadirin sekalian, udah kali ya segitu aja ya. Satu lagi. Baik, ya. Tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Ki Maman, kemudian juga yang lain. Saya jadi teringat bahwa kalau ada hadis Nabi idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, itu kan Nabi letakkan sedekah jariyah pada urutan pertama itu Pak. Sedaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin yad'ulah, itu ditempatkan pada urutan masing-masing. Pertama sedekah jariyah. Pertanyaannya, kenapa sih Nabi kok meletakkan sedekah jariyah pada urutan pertama dari 3 macam jenis sebagai salah satu bentuk amalan seseorang? Oh, ternyata banyak para ahli hadis mengatakan sedaqatin jariyah dan seterusnya itu melihat pada tingkat kesulitannya masing-masing. Kalau sedekah jariyah diletakkan di urutan pertama, artinya memang tingkat kesulitan sedekah jariyah itu yang paling rendah. Karena orang bisa mendapatkan atau orang bisa melakukan sedekah jariyah itu dengan sangat gampang, mudah benar. Kita jalan, ada tukang mintain amal di salah satu masjid yang sedang direnovasi. Kita lemparin 1.000 rupiah, gampang banget, nggak kudu punya ilmu itu, nggak kudu punya ilmu, nggak kudu punya keturunan, nggak. 1.000 kita lemparin sedekah jariyah, udah ngalir panjang banget. Apalagi doanya yang megang mic itu. Saya panjangin semua, dipanjangin anunya semuanya dipanjangin sama dia. Ya, semuanya. Itu tingkat pertama. Tingkat kesulitannya paling rendah. Kemudian yang kedua baru itu au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ternyata ilmu yang bermanfaat itu memang tingkat kesulitannya lebih sulit daripada sedekah jariyah. Sedekah jariyah kita lemparin selesai, mau 1.000, mau 10.000. Tapi ya kalau yang namanya ilmu yang bermanfaat, wah ini butuh waktu. Orang ingin mendapatkan ilmu, kudu belajar. Orang kadang-kadang belajar Pak, belum tentu dapat ilmu. Udah dapat ilmu, belum tentu ilmunya manfaat. Kalau bahasa kampung saya, nenek-nenek ngomongnya bukan manfaat, munafaat kata. Mondok lama, dapat ilmu, belum tentu ilmunya munafaat, belum tentu ilmunya manfaat. Makanya di sini tingkat kesulitannya nomor 2. Dan yang terakhir baru tuh, waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini juga tingkat kesulitannya yang paling tinggi di antara yang pertama dan kedua. Kenapa? Orang itu punya anak kudu nikah. Kadang-kadang udah nikah, pengen buat nikah, jodohnya belum dapat. Lakinya mau, perempuannya kagak. Mau kawin sama siapa?
Jangan ada yang tersinggung di sini, Bang. Kemudian ada perempuannya mau, lakinya kagak mau. Lakinya mau, perempuannya mau, duitnya kagak. Lakinya mau, perempuannya mau, duit ada, bapaknya kagak setuju. Kagak jadi lagi. Bapaknya mau, anaknya mau, laki mau, perempuan mau, duit ada, emaknya kagak setuju. Emaknya mau, bapaknya mau, anaknya mau, duit ada, dioper jauh banget, penghulunya hilang, kagak jadi lagi tuh kawin tuh. Udah kawin katakan jadi, belum tentu punya anak. Kadang-kadang anaknya kagak semenggah, taruh punya anak dah, ya anaknya tampangnya laki bukan perempuan, bukan. Hah? Apa namanya itu? Bencong apa ya? Bencong kemarin saya ketemu tuh lagi ngobrol banyak sama teman-teman. Ada bencong solehah, bapak-bapak belum tahu ya. Lah bener, saya bilangin, lu hidup masih begitu, hai Ustadz, saya begini juga, bencong solehah tahu sih, bencong solehah. Bukan main. Semuanya mau. Nah, itu jarak kadang-kadang memisahkan hubungan hati seseorang. Punya anak, belum tentu anaknya solehah. Ada punya anak solehah. Nah, ini barangkali menjadi harapan. Jadi memang tingkat kesulitannya itu luar biasa. Dan bapak-bapak, ternyata antara bapak dan anak, antara ibu dan anak, ini nanti yang akan dipertemukan oleh Allah di dalam surga. Ayatnya tadi sudah dibaca tuh sama Ustaz Maman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Jadi orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan keimanannya itu diikuti oleh anak keturunan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pasti akan pertemukan mereka nanti di dalam surga dengan keturunan-keturunan mereka. Laki, anak, bini, anak bisa ketemu, tapi kalau laki sama bininya belum tentu bisa ketemu. Kenapa? Kita bisa banyak referensi yang kita baca, seperti karangan Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi itu. Beliau menyatakan bahwa apabila ada laki-laki meninggal dunia, bininya masih muda, terus kawin lagi sama orang lain, dipastikan dia tidak akan pernah bertemu nanti di dalam surga. Atau udah tua, udah sama-sama aki-aki sama nenek-nenek, aki-akinya mati, nenek-nenek ganjen banget, pakai kawin sama bujangan, itu juga dijamin dia tidak akan pernah bisa nanti bersama-sama di dalam surga. Makanya Pak kalau bisa memesan membini dan ntar pulang ya. Ntar kalau gue nggak ada umur, kalau gue mati, lu jangan kawin lagi ya. Bikin perjanjian, wah, tanda tangan, pakai segel 7.000 apa berapa ribu? 9.000 tanda tangan di atas materai, dah gitu. Lakinya mati beneran. Wah, terus mana masih muda, janda masih muda, anak cuma satu, warisan banyak. Kira-kira ada yang mau apa kagak sama dia itu? Jangan-jangan banyak yang doain mati lakinya itu kemarin-kemarin itu. Semua ada Pak. Di tetangga kampung saya itu, bininya cakep, lakinya kagak tapi cakep, cuman kaya. Itu asal giliran beli nasi goreng, tukang nasi goreng resep buat masa. Yang disuruh anaknya tuh sama emaknya, beliin gua nasi goreng.
Ditanya dulu itu anaknya sama tukang nasi goreng, buat siapa? Buat emas saya. Dia bikin yang enak. Cabainya kerja halus, garamnya kerja berasa. Pas giliran datang lagi itu anaknya beli nasi goreng, buat siapa? Buat bapak saya. Ini dia nih. Itu cabai kagak pakai dihitung lagi, langsung burak-burak, mampus. Dagang begitu, ada yang begitu tuh guru. Masya. Ya. Udah lakinya makan itu ogah, udah besok makan di situ lagi. Mencret pak. Ada itu orang begitu itu ada jahat banget ada. Ya Allah. Dia nungguin biar lakinya mati. Nah ini makanya nih bapak-bapak nanti tolonglah pesan sama bininya begitu. Kalau bisa mah kita bisa ketemu nanti di sorga gitu. Nanti kan kalau misalkan lakinya bininya sama-sama masuk sorga, keturunannya sama-sama masuk sorga, kan bisa kumpul bareng itu. Anak pertama, anak terakhir semuanya pada kumpul. Anaknya 5, 1, 2, 3, 4. 5, yang kelima kagak ada. 1, 2, 3, 4 doang, yang atu kagak ada. Ditanya mamanya, bang, mana ada lo? Aunya, kemarin sih lagi jembat di Siratal Mustaqim. Bareng-bareng kita. Loh dia orang rada-rada serakatan masih hidupnya. Kok planting jangan-jangan itu dia. Wah, mampus dah anak anu dah. Adalah mampus. Emang waktu lu bagi warisan emang yang ngatur siapa lo? Dianya. Dah pantas dah dia dah, iya dah. Dia sudah kata, saya udah kata. Kalau kata dia apa? Kan gua bontot, Bang. Gua bontot bukan menangan, bukan. Gua mah namanya bontot, gua kan kurang kasih sayang orang tua. Lalu masih kecil digendong-gendong sama baba. Gua lah baba mati udah. Lah gua masih 2 tahun, siapa yang memberikan kasih sayang kepada diriku? Ya, bocah bontot bener-bener. Pantesan kalau lagi tahlil itu bontot, zikirnya sampai panjang banget. Tasbih segede-gede tasbih dikalungin di leher. Bocah tasbih orang-orang la ilaha illallah, dia mah pakai ada baba disebut. Orang-orang la ilaha illallah, biasa dia mah kagak la ilaha illallah baba. La ilaha illallah baba. La ilaha illallah baba. Kata kiai yang di samping ini, bocah apa sih baba? Buatan demen apa buatan sayang sama babanya apa bagaimana ya? Ya padahal mau yang paling tua, orang tua yang paling tua ada geblegan. Ada geblegan dia. Soalnya apa? Pada saat dia sekolah SMP udah kagak punya duit bapaknya, akhirnya harus bantuin kerja dia sono di pabrik halko apa-apaan, pabrik jidir. Zaman dulu ada pabrik jidir, halko. Iya. Dia mau sono dia mah, iya kerja tuh dia, rada geblegan dia dikalah-kalahin mulu bontot. Iya. Galau tanah yang dekat HDP dekat 2 hektar punya dia sendiri. Kalau kata abangnya, perasaan itu kan tanah baba. Kalau gue nanya sama guru itu kan kudunya dibagi waris. Bang, lu kagak tahu lo. Abang kagak ngerti, udah lu diem aja bang. Kata abangnya yang rada-rada koon lagi, jadi biarin dah gue diem aja udah. Yang di Kerawang 3 hektar, siapa yang ngambil? Bontot. Makanya wajar pas di sono orang-orang waladina wattaba'an dzurriyyatum bi imanin alhaqna bihim, yang lain mah alhaqna bihim pada ketemu dia mah kagak itu bontot tuh. Udah nyelip kemana itu dia. Dan ini yang harus kita ketahui Bapak-bapak, sesungguhnya orang yang udah meninggal itu jangan kira kagak tahu loh. Tahu apa yang kita kerjain di sini, tahu dia tahu. Yang serakahnya kagak serakah, tahu. Cuman suara dia kita kagak denger. Kalau suara dia kita dengerin, ulah acir-aciran kita. Lari kemana-mana kita. Nah itu makanya ya Allah, padahal si orang tua tahu. Setiap hari Senin sama Kamis itu kan dilaporin tuh aradu a'malul ibadi yaumal isnai wal khamis. Laporan dari malaikat setiap hari Senin Kamis dilaporin kepada siapa? Kepada Allah. Tu'radu ala a'malul ibadi yaumal isnani wal khamis 'ala Allah taala. Wa tu'radu 'alal anbiya'i wal aba'i wal ummahati yaumal jumu'ah. Setiap malam Jumat itu Pak ada laporan itu. Kerjaan kita dilaporin kepada para nabi alal aba'i wal ummahat,
kepada ibu-ibu kita, bapak-bapak kita yang udah meninggal dunia. Tuh kerjaan anak lu, dilaporin sama malaikat. Tahu berarti mereka itu orang yang meninggal dunia. Iya, tahu. Makanya kita ini mau ngapain sih hidup di dunia? Sebetulnya kan Pak ya, nih kalau kita pikirin halus-halus nih Pak nih, mohon maaf. Kita ini di dunia cuma nungguin mati. Kita nih nungguin mati. Supaya kita kagak bosen nungguin mati, kita dikasih mainan. Mainannya apa? Itu banda mainan tuh. Harta mainan, rumah gede mainan, bini mainan, anak mainan, semuanya mainan. Supaya kita kagak bosen nungguin mati. Tapi kalau misalkan kita ini 80 tahun kita duduk mangu begini nih, nungguin mati, capek Pak. Bener apa kagak coba dah? Coba ente duduk 80 tahun dah, nungguin mati. Lu ngapain nungguin mati, ini lama bedah. Capek udah sih, ada alasan pengen duduk aja ya. Itu coba nungguin mati doang, ngapain aja. Nah sambil nungguin mati nih kita, yang udah mati kita kirimin doa sambil nungguin mati, nungguin kita sebetulnya. Jadi semuanya kita ngapainnya nungguin mati. Asal kita ingat begitu juga Pak, orang cerdas sudah kita. Orang cerdas itu adalah orang yang selalu banyak mengingat mati. Siapa itu Aqyasun Nas? Dia adalah aksaruhum zikran lil maut. Orang yang banyak ingat mati itu orang paling cerdas. Siapa bilang itu Ronald Reagan itu, mantan presiden Amerika itu pinter Pak. On itu. Buktinya apa? Buktinya itu Ronald Reagan pas giliran dia mau mati, dia gila dulu Pak. Gila baru mati, presiden. Bapak kenal sama diesel? Diesel, coba lihat ensiklopedia apa itu? Americana itu, saya pernah baca. Ternyata diesel itu nama orang, penemu mesin diesel. Dia yang bikin mesin diesel, tapi akhir hayatnya apa? Bunuh diri tuh si diesel tuh. Ada yang pakai diesel di sini, solar makannya. Iya, bukan orang cerdas itu. Jadi orang cerdas itu kata Nabi adalah orang yang banyak mengingat mati. Itu hakikatnya itu. Makanya saya katakan kita ini pada hakikatnya emang tinggal nungguin mati lah. Cuman saya nggak tahu dan kita nggak tahu siapa yang duluan, kan begitu. Bisa jadi saya duluan, bapak-bapak duluan lagi. Kita kan kagak tahu. Atau saya belakangan dah, bapak-bapak duluan juga nggak apa-apa juga. Hakikatnya emang kita lagi nungguin mati gitu. Biar kagak bosen aja kita dikasih mainan-mainan. Iya, dikasih kerjaan, dikasih proyek, kita main partai, kita jadi anggota dewan. Lagi nungguin mati itu biar nggak bosen. Iya, ngapain lo jadi lurah itu lagi nungguin mati biar nggak bosen. Termasuk kita duduk di sini juga lagi nungguin mati. Biar kagak bosen kita nungguin mati, dengerin dah saya ngomong gitu. Tapi kalau misalkan udah bosen ya udah, namanya juga orang nungguin. Di mana aja kita bebas, ntar kita pulang di rumah kita nungguin mati. Di mana aja kita nungguin mati. Udah kita bawa pulang itu aja dah. Hakikatnya kita saat ini dalam keadaan menunggu kematian dan kita punya keyakinan kita semua pasti mati, tapi kita tidak pernah tahu kapan datangnya mati buat kita. Karena itu yang paling penting adalah senantiasa kita mempersiapkan diri kita untuk dalam keadaan siap siaga jika mati itu datang menjemput kita. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Betul masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ya lihat waktunya udah jam sekian dan juga udah malam ya. Jadi ikan sepat, ikan gabus nyarinya di warung jantuk. Lebih cepat, lebih bagus karena mata kita udah pada ngantuk ya. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Abang Pian Deman Potarsi, cukup sekian dan terima kasih. Kuntilanak terpapar corona. Apa sih emang? Iya, kuntilanak terpapar corona karena dia menolak vaksin, kuntilanak PA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.